kelas SE PAL 801 dengan NIM 103022400097. Di sini saya akan mengerjakan soal sub CLO 3 kalkulus. Berikut dengan penjelasannya. Oke, yang pertama, soal pertama dikatakan kita disuruh untuk memperhatikan sebuah grafik. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdefinisi di titik berikut. Yang pertama itu di titik A, itu x sama dengan min 1. Nah, itu kalau kita perhatiin dari grafiknya, ini tuh tidak kontinu dan tidak diferensial. Karena yang pertama ada beberapa alasan, ada 3 alasan. Yang pertama itu terdapat lompatan atau diskontinuitas pada x sama dengan min 1. Nah, yang kedua itu, alasan kedua, ada 2 alasan, yaitu karena yang kedua itu karena tidak kontinu, maka otomatis grafiknya tidak terdiferensial. Oke, selanjutnya yang B, dimana x sama dengan 0. Nah, grafik ini tuh kontinu ya, grafiknya kontinu, tetapi tidak diferensial. Nah, ini ada beberapa alasan juga. Yang pertama itu karena grafik tidak terputus di x sama dengan 0, sehingga grafik ini tuh kontinu. Nah, yang kedua itu terdapat titik tajam yang menunjukkan turunan kiri dan kanan. Itu kiri dan kanannya itu berbeda. Nah, yang ketiga, karena memiliki titik tajam sehingga fungsi tidak diferensial di x sama dengan 0. Selanjutnya yang C, dimana x itu sama dengan 1,5. Kalau dari grafik ini tuh kita lihat dari grafik ini tuh, grafik ini kontinu. Grafik ini tuh kontinu dan
diferensial. Karena ada beberapa alasan juga. Yang pertama, grafik tidak terputus di X sama dengan 1,5. Yang kedua, grafiknya ini tuh halus tanpa patahan, atau itu tidak tajam. Yang ketiga, memiliki garis singgung tunggal, sehingga grafik ini tuh diferensial. Selanjutnya yang D, X sama dengan 2, yaitu grafik tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Karena pertama, terdapat lompatan atau diskontinuitas pada X sama 2. Yang kedua, karena tidak kontinu, maka otomatis tidak diferensial. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Dikatakan diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Tentukanlah A, turunan fungsi fx. Turunan fungsi fx. Nah, ini kan fx, berarti turunan pertama. Berarti kita buat f aksen x sama dengan x pangkat 3. Turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x pangkat 2 dikurang 3x itu turunannya 3. Sedangkan 2 turunannya itu 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga turunan dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 kurang 3. Selanjutnya pertanyaan B. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. Dimana ini tuh X, ini Y. Maka kita pakai persamaan ini, turunan pertama, F aksen X, yaitu F aksen X sama dengan 3x kuadrat kurang 3. Kita substitusikan nilai X, dimana nilai X itu adalah 1. Maka F aksen 1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 kurang 3. Maka F aksen 1 sama dengan 0. Selanjutnya yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0, dimana 1 ini X dan 0 ini Y. Untuk mencari garis singgung, kita cari dari rumus Y sama dengan MX tambah C. Nah, sebelum itu kita harus cari terlebih dahulu nilai C-nya dengan cara mensubstitusikan. Berarti Y-nya kan 0 dengan ini tuh merupakan garis singgung, berarti ini M kan, M sama dengan 0. M-nya itu 0, X-nya sama dengan 1 tambah C.
berarti C sama dengan 0. Yang D, pertanyaan D, pertanyaan yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Karena tadi kita ketahui karena M sama dengan 0, maka M normal sama dengan 1/M, dimana nilai M kita ketahui tadi adalah 0, berarti 1/0 sama dengan 0. Maka ini tuh tidak terdefinisi. Dan ini menunjukkan garis normal adalah garis vertikal, dimana kita tahu bahwa persamaan garis vertikal adalah itu melalui titik 1,0, yaitu adalah X sama dengan 1. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Dikatakan suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Pertanyaannya yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? Kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, ini tuh kita harus nyari f-aksennya dulu. Berarti f-aksen x sama dengan x pangkat 2 kurang x kurang 2. Nah, katanya kan kapan benda tersebut bergerak naik, berarti f-aksen x-nya ini tuh harus lebih besar dari 0. F-aksen x lebih besar dari 0. Berarti terus dulu. X kuadrat kurang x kurang 2 lebih besar dari 0. Ini kan bisa kita faktorkan. Berarti faktor x kurang 2 sama x tambah 1. Itu harus lebih besar dari 0. Dimana x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kita buat ini ya. Ini min 1, ini 2. Kita tes. Nah, 2. Berarti kalau ke kanan tuh kan berarti ada 3, 4, 5. Kita substitusikan, misalnya itu x-nya itu 3. Misalnya kita substitusikan f-aksen 3 sama dengan 3 kuadrat kurang 3 kurang 2. 9 kurang 3 kurang 2, 6. 9 kurang 3, 6. 6 kurang 2, 4. Berarti itu 4 itu kan lebih besar dari 0. Berarti itu benar adanya. Bisa masuk. Ini min 1. Min 1 ke kiri berarti ada min 2, min 3, min 4. Berarti min 2 kita coba ke min 2 saja. Min 2 kuadrat dikurang min 2 kurang 2. Berarti ini kan min 4 tambah, ini jadi tambah. Ini 4 tambah 2, 6 kurang 2 sama 4. Berarti ini juga termasuk. Sedangkan yang di sini berarti di antara min 1 sama 2 itu kan ada angka 0, 1. Berarti kita pakai
Misalnya kita pakai yang angka 1, aksen 1 sama dengan, berarti 1 kuadrat kurang 1 kurang 2, berarti ini kan 1 kurang 1, 0 kurang 2, ini 2, itu lebih kecil dari 0, berarti ini tidak memenuhi. Sehingga dapat kita ketahui ini tuh naik pada interval min infinite, 1 gabung 2, infinite. Lanjut ke pertanyaan yang B. Ditanya kapan benda tersebut bergerak turun. Berarti itu f aksennya itu harus lebih kecil dari 0. Berarti f aksen x lebih kecil dari 0. Maka x kuadrat kurang x kurang 2 lebih kecil dari 0. Seperti tadi kita faktorkan. Sebenarnya tadi dari sini juga kita ketahui, tapi tidak apa-apa, bisa kita tulis ulang lagi. Nah, tadi kan yang interval ke atas itu kalau dia lebih besar dari 0. Nah, kalau dia bergerak turun, berarti itu dia lebih kecil dari 0. Seperti tadi yang sudah kita uji, lakukan pengujian, yang lebih kecil dari 0 itu adalah yang ini, min 2. Dimana min 2 ini dari sini. Berarti dia itu turun pada interval min 1,2. Selanjutnya, pertanyaan yang C, diketahui kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Nah, kapan lintasan benda tersebut cekung ke atas? Sebelum itu kita menggunakan turunan kedua atau F double aksen, sehingga turunan kedua yaitu kita ambil dari turunan pertama akan menghasilkan 2x kurang 1, dimana untuk mencari itu cekung ke atas, kapan itu cekung ke atas, kita harus berarti F double aksen x itu harus lebih besar dari 0, sehingga 2x kurang 1 harus lebih besar dari 0, dan x itu lebih besar dari dari 1/2. Nah, ini tuh cekung ke atas pada interval 1/2 atau setengah sampai infinite. Kenapa infinite? Karena dia itu lebih besar, positif infinite itu lebih besar, berarti 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Yang D. Selanjutnya ke nomor yang E, pertanyaan E, tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda. Nah, kita itu menggunakan F double kita menggunakan F double aksen x, yaitu 2x kurang 1, dimana kita juga harus mencari nilai x, itu kita dapat dari F aksen x, dimana F aksen x itu x kuadrat, itu x kuadrat dikurang x kurang 2. Nah, ini tuh kan difaktorkan x kurang 2, x tambah 1, x sama dengan 2, x sama dengan 1. Berarti kita masukkan nilainya untuk x sama dengan min 1, berarti f double aksen berarti min 1 sama dengan 2 dikali min 1 kurang 1, berarti
2 kali min 3. Ini itu untuk maksimum lokal. Nah, kita juga substitusikan min 1 itu ke fx yang awal, yaitu f min 1 sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 kurang 1/2 min 1 pangkat 2 dikurang 2 kali min 1 ditambah 1 hingga min 1/3 kurang dikurang 1/2 ditambah 2 tambah 1 sehingga hasilnya 6 2 1 13/6. Selanjutnya untuk x min 1 itu untuk minimum lokal. Ini yang untuk minimum lokal. Untuk nanti kita masukkan ini itu 2, berarti 2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 kurang 1/2 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1. Nah, dengan 8/3 kurang 4/2 kurang 4 tambah 1 sama dengan ini 7/3. Untuk yang ini sini f double aksen, berarti 2 kali 2 kurang 1 3. Ini untuk minimum lokal. Jadi titik maksimumnya itu pada titik min 1,13/6. Gitu. Selanjutnya yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, benda tersebut berbelok itu nanti kita harus cari dari sebelumnya titik minimum untuk yang E itu ada di 2,7/3. Oke, untuk balik ke F, kita menggunakan F double sama X itu sama dengan 0, dan
dengan 1, ini dengan X sama dengan 1/2. Kita harus cek perubahan cekungan di sekitar di sekitar X sama dengan 1/2. Nah, untuk X lebih kecil dari 1/2, maka double aksen X itu lebih kecil dari 0. Itu cekungan ke bawah. Nah, untuk X lebih besar dari 1/2, maka F double aksen X itu lebih besar dari 0, cekungan ke atas. Adanya perubahan cekungan sehingga X sama dengan 1/2 adalah titik belok, maka F 1/2 itu sama dengan, kita masukkan ke persamaan fx, 1/3 kali 1/2 pangkat 3 kurang 1/2 kali 1/2 pangkat 2 kurang 2 kali 1/2 tambah 1. Maka 1/24 kurang 1/8 dikurang 1 tambah 1, hingga jadinya 1 kurang 3/24 dengan min 2/24, atau bisa kita sederhanakan jadi min 1/12. Jadi berarti jarak titik beloknya yaitu di 1/2, min 1/12.